Pengalaman gue selama 8 tahun menjadi fotografer model. Dan ini ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Farul Aziz Channel. Oke, gue mau sedikit cerita tentang pengalaman gue menjadi fotografer model dari tahun 2013 sampai tahun 2021. Nah, jadi awalnya gue terjun ke dunia fotografi itu mulai dari motoin model ya teman-teman. Dari mulai zaman kuliah, gue terjun ke dunia fotografi. Dari mulai motoin model dan motoin segalanya sih sebenarnya. Nah, sebenarnya enak gak enak ya jadi fotografer model itu. Yang pertama nih, gak enaknya kalian pasti dicapnya ya kayak dicap playboy gitu ya. Kalau misalnya gue dulu dicapnya tuh kalau gue banyak ceweknya dan juga suka ganjenin ke cewek, tapi tidak ya teman-teman. Selama gue motret ya, selama gue motret model itu, model-model yang pernah gue fotoin itu gak ada yang gue jadiin pacar. Nah, awalnya tuh gue belajar dari zaman kuliah ya teman-teman, dari ketertarikannya gue ke dunia fotografi. Nah, di situ gue ada dosen yang bener-bener terfavorit lah menurut gue ya. Menurut gue tuh gue favorit banget sama dosen tersebut. Nah, gue suka nih sama dunia fotografi ini. Nah, dimana di situ gue mulai nih pengen belajar banget fotografi. Gue perdalamin dulu nih tentang teknik-tekniknya seperti apa dan semua basic-basicnya fotografi. Dan di situ gue udah mulai nih pengen motretin model, tapi gue nggak punya sama sekali kamera ya teman-teman. Nah, di sini ada saudara gue yang suka minjemin kamera juga, punya kamera, tentunya punya kamera dan dipinjemin juga ke gue untuk belajar. Nah, di situ gue mulai penasaran gitu ya, motret itu seperti apa dan kayak gimana gitu ya. Ya udah, di situ gue mulai mencari-cari model yang mau jadi model yang sukarela menjadi model untuk belajar gua. Dan di situ gua banyak banget model-model yang udah gua fotoin ya, walaupun hasilnya pun tidak sebagus ya, tidak bagus, mungkin masih banyak kurangnya. Di situ gua mulai motretin model sampai modelnya tuh ya mungkin bisa disebut model-model kayak hijab itu pernah gue garapin juga sampai di studio. Gue pernah dari mulai outdoor sampai studio. Nah, di situ gue belum punya kamera teman-teman dari awal itu. Dari tahun 2014 gue lulus, di situ sama sekali gue pas udah kerja di dunia fotografi, kerja di studio foto, di situ pun gue belum punya sama sekali kamera teman-teman. Nah, di situ gue di studio tersebut tuh gue masih belajar juga. Gue nyari tahu tentang lighting seperti apa, tata letak lighting gimana dan segala macam. Gue belajar dari situ, tapi gue tetap belum bisa nabung ya, karena dari hasil itu gue belum ngerasa belum bisa punya kamera sendiri. Ya udahlah, di situ gue cabut dari studio tersebut. Bukannya berarti gue berkhianat lah ya, bukan berkhianat, tapi gue mencari di mana pendapatan gue itu harus lebih dari yang bisa gue nabung gitu, bisa beli kamera sendiri. Alhamdulillah gue bisa tuh kerja di satu perusahaan yang mungkin menurut gue gajinya besar. Nah, hasil gue bisa beli kamera sendiri ya teman-teman. Nah, di situ gue mulai lagi nih motret tuh, walaupun gue kerja udah di satu perusahaan yang menurut gue itu perusahaannya udah bagus ya, udah enak, udah di dunia kreatif juga. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita terjun ke dunia fotografi dan motretin model, bener-bener pandangannya tuh sebenarnya banyak buruknya itu banyak yang dibilang fotografer cowok di motretin model itu playboy lah, banyak dekat sama cewek lah, atau enggak suka mainin cewek lah. Tapi tidak semuanya fotografer ya teman-teman. Nah, mungkin ya oknum yang mungkin disalahgunakan sebagai fotografer itu, disalahgunakan ya, dimanfaatkan gitu ya, menjadi bahan jadi bahan ngetren, bahan gaya gitu ya. Jadi skillnya kurang tapi ngedeketin cewek untuk memodusin lah, ibaratnya modusin cewek untuk deket cewek gitu ya, motretin jadi bisa deket sama cewek sini, cewek sana, cewek sini. Tapi gua enggak, selama bertahun-tahun gua enggak sampai deketin cewek ini, deketin cewek ini gitu, deketin cewek ini ya. Gue secara profesional aja. Kalau misalnya gue lagi motret ya itu sebatas proyekan aja, gak ada yang gue deketin dan gak ada yang gue modusin juga. Nah, tapi kalau enaknya itu ya kita banyak relasi teman-teman. Ketika temen yang kita ajak motret gitu, nanti mereka juga ngerekomendasiin dari teman ke teman, dari mulut ke mulut, dan alhasil kita dikenal sama teman-temannya mereka, atau enggak banyak banyak yang mengenal kita di sosmed. Apalagi zaman sekarang itu banyak banget fotografer yang mungkin ya baru mulai bermunculan, yang mulai
motretin kayak wedding gitu, itu banyak. Dan kita memang butuh banget seorang fotografer, seorang videografer itu di sosial media. Kita harus aktif banget, jadi kita harus banyak memposting agar banyak klien atau enggak agar banyak orang yang tahu kita itu siapa. Kita itu misalnya kita kerja di dunia fotografi atau enggak di dunia videografi atau enggak di dunia kreatif, itu sangat penting ya sosial media zaman sekarang. Tapi menurut gue ya, fotografer zaman sekarang itu sangat sangat direndahkan banget. Bukan direndahkan sih, lebih ke tidak terlalu dihargain, karena banyak yang menganggap enteng sebuah fotografi itu ya gampang lah, cuman modal mencet doang itu udah jadi gitu. Tapi tidak selamanya modal mencet doang langsung jadi dan langsung bagus teman-teman, tapi ada tekniknya juga, ada beberapa yang harus kita perhatikan juga ya, mulai dari kameranya, mulai dari lensanya, mulai dari aperturnya, mulai dari shutternya, mulai dari ISO-nya, dan mulai dari pencahayaannya. Semua butuh banget kita pertimbangkan ya. Kalau misal gue dari dulu itu mempertimbangkan banget ya. Kalau kamera sih sebenarnya sama aja, semua sama aja, yang penting kita tahu tekniknya dan kita tahu tahu basicnya seperti apa, nanti mengikuti kesana. Misal dari lightingnya kita mengikuti, kita yang penting bisa banyak explore mulai dari lightingnya, dan misalnya shutter speednya kayak gitu, nanti kita bisa menyesuaikan ya teman-teman. Dan kamera pun menurut gue itu sama aja semuanya, dan gue dulu menggunakan kamera yang sangat jadul ya belajarnya. Kalian bisa lihat aja hasilnya seperti apa yang pernah gue fotoin. Gue dulu tuh pakai Canon 1000D kalau nggak salah. Gue pakai Canon 1000D itu awalnya, dan Canon 40D, dan terus gue berlanjut lagi ke Nikon D90, terus juga Nikon D3100 dan Canon. Dan kebanyakan di Canon, beralih ke Sony itu di tahun 2020-an di Sony A6000, dan sekarang pakai Sony ZV-E10. Dan di sini gue menggunakan hanya satu kamera, yaitu Sony ZV-E10. Bisa menggunakan foto dan video yang menurut gue sudah sangat baik ya teman-teman. Tapi buat teman-teman yang mungkin belum punya nih DSLR atau nggak mirrorless, kamera handphone zaman sekarang pun sudah baik banget dan bagus banget hasilnya ya teman-teman. Kalian bisa belajar lagi nih basicnya seperti apa, tekniknya seperti apa. Nanti juga bakal mengikuti. Misalnya kalian punya ada project kan, kalian bisa rental, karena rental zaman sekarang, rental kamera udah banyak banget, dan kalian harus diperhitungkan mulai misalnya rentalnya berapa, jasanya kalian berapa, jasa pengeditannya berapa ya. Jangan sampai kalian mengasih harga itu malah kita boncos ya teman-teman. Jangan sampai banget. Yang penting kita harus memperhitungkan ya, mulai dari misal jasa kita ya, jerih payah kita atau ngebensin kita lah istilahnya, makan kita, konsumsinya, dan mulai sewa kamera. Walaupun kita punya pribadi, kita harus memperhitungkan nanti repair atau enggak perawatan kamera kita itu seberapa banyak juga ya teman-teman, karena kamera juga butuh perawatan ya, mulai dari penyimpanannya harus benar gitu ya, terus juga dia harus dicasnya harus benar ya, karena kalau misalnya pribadi kan takutnya banyak project kan, nanti dicas hasil baterai kalian bakal ngembung gitu ya kalau misalnya pemakaiannya jorok juga. Terus juga misalnya dari banyak banget yang harus dipertimbangkan. Jadi jangan seakan-akan kalian nggak ada project nih, sebenarnya nggak ada project, kalian banting harga. Sebenarnya itu malah menjatuhkan pasaran ya teman-teman, pasaran seorang profesi fotografer di zaman sekarang. Kasihan gitu yang bekerja bener-bener punya value gitu ya, yang punya karya yang bagus, tapi kalah dengan yang murah gitu ya, dengan modal kan misalnya punya kamera dan hasil ya sayang banget gitu ya. Kalau misalnya kalian punya skill, jangan takut untuk menaikkan harga dan jangan takut menahan harga, karena rezeki itu udah ada yang ngatur teman-teman. Karena kita punya value dan kita punya karya, pasti juga orang nggak akan seenaknya karena nggak akan seenaknya ngasih harga juga. Jadi yang penting kalian bisa mempertahankan harganya ya, nanti orang lain juga bisa melihat nih karyanya kenapa bisa jadi seharga segitu ya, mungkin dari karya kalian yang sesuai gitu ya, sesuai banget dengan karya kalian itu harganya seberapa gitu ya. Jadi enak gak enak ya teman-teman jadi fotografer model atau enggak fotografer apapun ya. Sebenarnya jadi fotografer itu enak gak enak ya. Enaknya ya kita kerjanya santai gitu ya, tapi kita berpikir keras. Dan enggak enaknya itu dipandang sebelah mata ya teman-teman ya. Soalnya kan banyak yang bilang ya, itu tadi gue bilang fotografer itu cuma mencet doang tapi hasilnya jadi. Tapi kan tidak semudah itu ya teman-teman. Pasti dari equipment juga kita harus mengeluarkan budget yang besar gitu. Terus ya banyak lah yang harus dipertimbangkan. Jadi jangan anggap sepele ya seorang fotografer atau enggak videografer atau enggak di
industri-industri kreatif ya teman-teman. Mungkin di sini teman-teman ada yang menjadi fotografer atau videografer, gimana ceritanya? Kalian bisa tulis aja di komentar, kita sharing bareng, oke? Nah mungkin segitu aja ya, gue mau sedikit cerita aja tentang pengalaman gue selama kurang lebih 8 tahun dari tahun 2013 sampai 2022 gue menjadi seorang fotografer, dan mungkin sekarang gue udah terjun ke dunia videografi ya, merambat sedikit-sedikit, tapi tidak menutup kemungkinan gue bisa motret juga ya. Gue juga sambil motret-motret juga sebenarnya. Oke, semoga bermanfaat. See you next video. Bye.